Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua karena hingga saat ini kita semua masih bisa hidup dan diberi kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri, kelas 10 MIPA 2 Pangkalan SMA Negeri 1 Salaman. Kesempatan ini saya akan berpendapat mengenai persebaran virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Virus corona mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat di dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang. Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, sedangkan hingga saat ini belum ditemukan obat. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab kanker penyakit pada saluran pernafasan. Yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini adalah pedagang di pasar tersebut. Masa inkubasi corona paling pendek selama 3 hari, sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Penyebaran virus ini bisa dikatakan cukup cepat. Kondisi ini menimbulkan beberapa kepanikan bagi masyarakat di negara termasuk Indonesia. Di Indonesia pertama kali ditemukan 2 warga Depok, Jawa Barat. Persebaran virus ini dikatakan sangat cepat karena banyak warga yang tidak mengikuti imbauan dari pemerintah. Dari segi informasi, banyak media massa yang memberikan berita hoax. Namun hal tersebut membuat kita salah informasi mengenai corona, tentang apa itu corona, bagaimana pencegahannya, dan tentang jumlahnya yang justru membuat panik dan menimbulkan banyak masalah. Dari segi ekonomi, masyarakat Indonesia banyak yang menjadi pekerja informal. Tidak mungkin harus melakukan karantina sepenuhnya. Serba salah, tapi ini juga bisa menjadi salah satu alasan penyebaran virus corona semakin mudah. Dari segi pendidikan, para generasi muda tingkat SMA dan mahasiswa sudah banyak melakukan galang dana, tapi untuk melakukan sosialisasi penyebaran kepada masyarakat, penyadaran kepada masyarakat justru lebih penting. Berikut saya akan menjelaskan cara penularan virus COVID-19. Pertama, penularan dari manusia ke manusia lewat cairan, seperti batuk, bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika kita menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Yang kedua, kontak dengan benda yang sering disentuh. Menurut penelitian, COVID-19 dapat bertahan hidup hingga 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering terjamah, otomatis virus tersebut dapat berpindah apabila orang lain menyentuh benda tersebut. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan melakukan interaksi dengan orang lain atau benda-benda yang ada di sekitar. Untuk itu, jaga selalu kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah makan atau aktivitas lainnya. 4. Tidak menjaga kebersihan setelah bepergian. Apabila tempat yang kita kunjungi terdapat virus corona, maka dapat menempel di barang yang kita gunakan, sehingga dapat menular pada orang terdekat yang ada di rumah. Dari beberapa cara penularan tadi, jika tidak dipahami, dapat dengan mudah terinfeksi. Semua orang tanpa terkecuali berpotensi untuk terserang virus corona. Ada beberapa golongan yang sangat rentan, yaitu orang tua, orang yang telah lanjut usia, terutama yang punya penyakit kronis, wanita hamil, dan anak-anak. Gejala orang yang terinfeksi seperti
seperti diawali dengan demam atau panas tinggi, dengan suhu tinggi, mengalami kelelahan, nyeri otot, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sesak nafas. Ada beberapa upaya yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah persebaran virus corona. Perihal penyebaran virus corona yang semakin meluas itu memang sulit untuk dibendung. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara maju juga susah membendung laju penyebaran dari virus ini. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang bukan lagi menyalahkan ketidaksiapan pemerintah atau kebijakan apapun. Yang paling tepat adalah saling menjaga kebersihan diri dan sebisa mungkin untuk di rumah aja untuk mengurangi interaksi dengan orang lain dan meminimalisir penyebaran virus ini. Sebagai generasi muda, mungkin memang agak sulit untuk berdiam diri di rumah untuk beberapa lama karena memang sebelumnya sering berkumpul dengan teman, bermain, dan lain sebagainya. Dengan adanya wabah ini mengharuskan kita untuk tidak melakukan kegiatan yang memang tidak diperlukan. Lebih baik kita melakukan hal-hal semampu kita yang dapat dijadikan contoh untuk masyarakat. Sebisa mungkin berperan aktif baik online maupun offline. Contohnya berperan secara offline itu seperti berupaya untuk memberikan wawasan dan sudut pandang lain perihal kewaspadaan akan virus corona ini. Atau jika mampu bisa jadi relawan di organisasi yang sedang gencar memberi bantuan langsung ke masyarakat. Untuk online, kita bisa mengisi story medsos kita dengan konten yang edukatif dan lebih mensosialisasikan semua yang ada berkaitan dengan corona. Pencegahan penularan corona banyak juga didapat dari kebijakan pemerintah. Salah satunya social distance atau menjaga jarak saat bersosialisasi. Cara ini dianggap penting untuk mencegah COVID-19 akibat virus corona yang bertujuan untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang yang sehat untuk mengurangi peluang penularan penyakit ini. Selain social distance, ada kebijakan lockdown. Lockdown artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi yang sangat darurat. Namun langkah lockdown belum sepenuhnya dilakukan. Masih banyak warga yang nekat melakukan kegiatan di luar karena banyak mereka beranggapan masih cukup aman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pramuka Semansal terdidik dan mampu berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.